Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Kali ini kita akan membahas materi kelas 7, mata pelajaran PPKN, bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertemuan ke-1. Pertemuan ke-1 ini akan membahas perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, yaitu perumusan Undang-Undang Dasar Negara RI pada submateri perumusan Undang-Undang Dasar UUD Negara RI 1945. Yang dibahas adalah pengertian konstitusi, bentuk-bentuk konstitusi, dan terkait Indonesia dan konstitusionalisme. Baik, kita lanjutkan saja atau kita mulai saja. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Perumusan UUD 1945. Pengertian konstitusi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita cari definisi pengertian konstitusi. Apa itu konstitusi? Istilah konstitusi banyak dalam bahasa, berbeda-beda istilahnya, tapi artinya sama. Yang pertama, dalam bahasa Inggris disebut constitution, dalam bahasa Belanda konstitusi, dalam bahasa Jerman Constitution, dalam bahasa Latin constitutio, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Baik, itu pengertian konstitusi. Jadi pengertian konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum dasar. Lanjutkan, bentuk-bentuk konstitusi. Jika dilihat dari bentuknya, konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis yang pertama. Apa itu konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara, bentuk atau bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Contoh, di Indonesia ada Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Di Brunei ada namanya Constitution of Brunei Darussalam. Di Bahrain ada namanya Piagam Nasional atau Piagam Charter. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis, disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan dalam sebuah negara. Ini menurut Budi Juliardi pada tahun 2015, halaman 66 sampai halaman 67. Contoh, 1. Pengambilan keputusan di MPR berdasarkan musyawarah mufakat. Selanjutnya, pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Selanjutnya, sebelum sidang MPR bersidang, presiden telah menyiapkan rancangan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan dilaksanakan. Nah, ini contoh ini tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, tapi dilakukan sebagai kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia atau konvensi di negara Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Indonesia dan konstitusionalisme. Menurut ECSW, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja dari badan-badan tersebut. Menurut Meriam Budiarjo pada tahun 2002 di halaman 96, di negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Gagasan ini disebut juga konstitusionalisme.
Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang berbunyi kedaulatan rakyat, saya ulangi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung arti bahwa 1. Undang-Undang Dasar 1945 memuat tentang paham konstitusionalisme. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Yang terakhir, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau diatur dalam Undang-Undang Dasar. Baik, demikian pertemuan pertama ini yang membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 45, khususnya tentang 3 materi pokok pengertian konstitusi, bentuk-bentuk konstitusi, dan Indonesia dan konstitusionalisme. Baik, kita simpulkan saja. Yang pertama, konstitusi adalah berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Jika dilihat dari bentuknya, konstitusi dibagi menjadi 2. Ada konstitusi tertulis, yaitu aturan pokok dasar negara, bentuk negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. B. Konstitusi tidak tertulis, disebut konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering dilakukan dalam sebuah negara. 3. Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan dan untuk lebih memahami serta mengukur tingkat pemahaman terhadap materi pertemuan ini, maka kalian kerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya nanti dikumpulkan ke Bapak Ibu Guru. Nah, ini pertanyaannya, lalu jawabannya di sebelah dalam bentuk tabel. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.